Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadul Ilmi. Saya mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjat kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di kampus Universitas Lambung Mangkurat dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat kali ini dapat bermanfaat. Coba tolong ketua kelas untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari apa sekarang anak-anak? Selasa. Tanggal berapa? 13 Juni 2023. Ya. Siapa yang mau masuk hari ini? Harisma kenapa? Jin. Sebelumnya ada yang masih ingat dengan pelajaran kemarin tentang keberagaman, yaitu permasalahan yang ada dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahannya biasanya ada di atau yang menyangkut tentang SARA. Ya, apa itu SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itulah yang menjadi pemicu terjadinya konflik atau perpecahan yang ada di negara kita. Jadi perbedaan itu harus kita saling jaga dengan cara menghormati dan toleransi. Kayak untuk lebih membuat kalian semangat ya dalam belajar, maka kali ini Bapak akan memutarkan video motivasi agar kalian dapat termotivasi. Kebetulan video motivasi ini dari presiden ketiga kita, yaitu Insinyur B.J. Habibie. Siap? Saya tidak bekerja. Kalau orang berkata sama saya, kalau bisa begitu, minta apa itu? Saya minta sepeda. Kalau ada naik sepeda, apa rupiah dan jatuh. Jadi kalau saya mau bekerja, saya masuk. 80. Kalau ditanya umur 90 kurang 10. Tapi jirannya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya mau jalan minta. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang dia itu motivasi. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di bangsa ini. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpalu dari masyarakat ini.
Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus dia berguna. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malah tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sikap antara ilmu, agama, budaya, dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu kisah yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah ayah yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Gimana menurut kalian video motivasi tersebut? Apa yang dapat kalian simpulkan? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan makna persatuan dalam kebangsaan dengan baik. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan dengan baik. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menganalisis masalah-masalah dan upaya-upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan baik. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif. Bisa dimengerti? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional agar rasa cinta tanah air kalian tetap terpatri dalam hati sanubari. Yuk. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Sebelumnya diharap kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
Bangsa Indonesia Raya. Materi kita kali ini yaitu tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat kita seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keberagaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat? Nah, di sini menjadikan sebuah malapetaka yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik yang bernuansa sara. Nah, upaya untuk mengatasi masalah dapat dilakukan secara yang pertama yaitu preventif. Artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Seperti gambar ini, ya. Di situ ada penyuluhan rapat, latihan bersama, menanggulangi konflik. Dan di situ juga ada penyuluhan yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti orang dia yang ada di Indo sana ya. Jaya Papua. Oke, next. Yang kedua yaitu represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Nah, contohnya yaitu seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Nah, ini ada gambar yang sajikan. Itu ada pembubaran orang yang dilakukan oleh aparat keamanan ya. Itu adalah cara represif. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan cara kuratif. Nah, ini adalah merupakan tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Setiap masalah yang menimbulkan konflik itu dapat merugikan masyarakat. Dampaknya yaitu merugikan. Nah, upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara yang pertama preventif. Ya, sekarang kalian bikin kelompok. Nah, kelompok ini satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kenapa nggak banyak-banyak? Agar kerjasama kelompoknya efektif. Oke, silakan kalian mencari teman yang kalian anggap 4 atau 5 orang. Ini kelompoknya mana? Nih. Kelompoknya.
Nih, ngomongnya. Terus kelompok disuruh. Don. Ya, di lembar LKPD itu untuk latihan soal kalian bisa scan barcode, dan untuk bahan diskusi nanti yang kalian presentasikan itu ada di bawahnya ya, yang kalian kerjakan sekarang. Nah itu, untuk bahan diskusi kalian bisa menggunakan media internet untuk mencari ya apa penyebab dari terjadinya konflik, solusinya. Kalian dituntut untuk mengidentifikasikan ya penyebab konflik tersebut. Paham? Bisa dimengerti? Ya, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang beberapa penyebab, solusi konflik, dan juga contoh perilaku tentang perbedaan. Penyebab terjadinya konflik yang pertama adanya perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada perubahan sosial yang cepat, perbedaan agama. Lalu lanjut dari solusi dari konflik tersebut, yang pertama adalah saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap toleransi. Dan yang ketiga, saling berdiskusi dan bekerja sama antar suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang terakhir, mencari solusi yang bersifat win-win solution atau menguntungkan kedua belah pihak. Contoh perilaku yang dapat ditampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia di lingkungan sekolah. Yang pertama adanya toleransi, menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, melainkan berteman dengan siapapun dalam kebaikan. Yang terakhir, apabila terjadi perselisihan karena keberagaman pendapat sebagainya, maka diselesaikan dengan musyawarah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung jawaban. Langsung jawab aja. Penyebab terjadinya konflik ialah sifat saling bergantungan, perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan dalam penerimaan hak di masyarakat sehingga menganggap dirinya didiskriminasi. Selain itu, adanya munculnya sikap egoisme di dalam diri masyarakat sehingga ingin dirinya diutamakan. Solusi yang dapat diambil ialah saling menghargai keberagaman yang ada di masyarakat, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan sendiri lebih baik dari orang lain, membentuk forum kerukunan antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir, saling berdiskusi dan bekerja sama antar suku, antar agama, dan antar ras, dan antar golongan. Contoh upaya di keluarga. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan karakter, watak, hobi, dan sifat. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan jalan damai.
dan musyawarah. Yang ketiga yaitu saling tolong menolong dan bekerja sama gotong royong dalam keluarga. Contoh upaya dalam sekolah, yang pertama, tidak pilih-pilih teman dan bersikap diskriminatif. Kedua, toleran terhadap perbedaan yang ada termasuk perbedaan keyakinan, suku, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, menghormati hak-hak siswa lainnya. Yang terakhir, upaya dalam masyarakat ialah ikut aktif dalam kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya. Menghargai pendapat warga, masyarakat lainnya ketika rapat atau ketika mengadakan musyawarah. Dan yang terakhir ialah memupuk toleransi dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan antara warga masyarakat, baik perbedaan agama, suku, bahasa, asal daerah, ras, kebudayaan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Perbedaan merupakan hakikat dari manusia. Manusia dilahirkan di dunia pasti memiliki perbedaan berikut. Ini 3 contoh perbedaan yang dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Perbedaan bentuk fisik, perbedaan suku, perbedaan agama, pembahasaan. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keragaman yang sangat luar biasa. Kita dapat dengan mudah menemukan keberagaman di lingkungan tempat kita tinggal. Keberagaman semakin mudah ditemui ketika kita hidup di perkotaan yang mana warga masyarakat sangat heterogen. Ada 3 contoh perbedaan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tidak jauh berbeda dengan lingkungan masyarakat. Kita dapat dengan mudah menemukan perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Berikut ini 3 contoh perbedaan yang dapat ditemukan di sekolah. Yang ini. Perbedaan bentuk fisik. Bentuk fisik setiap manusia pasti berbeda-beda. Ada siswa yang tinggi, ada juga yang pendek. Selain itu, perbedaan fisik juga dapat ditemukan pada warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain. Perbedaan suku, siswa-siswa di sebuah sekolah datang dari suku yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan percampuran antara suku di Indonesia sudah terjadi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa warga Indonesia dapat hidup dengan rukun dengan suku yang berbeda-beda. Perbedaan agama atau keyakinan juga dapat ditemukan di sekolah. Oleh karena itu, di setiap sekolah terdapat guru agama dari berbagai agama di Indonesia. 5 agama yang biasanya dapat dimulai di sekolah-sekolah di Indonesia adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang terjadinya konflik dan upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia di lingkungan sekolah. Yang pertama, contoh konfliknya yaitu perbedaan keyakinan agama, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan keberagaman. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 1.
Toleransi dengan menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, tidak pilih teman atau hanya mau berteman dengan yang sesuku, seagama, dan sebagainya, melainkan berteman dengan siapapun dalam kebaikan. Dan yang terakhir, musyawarah. Apabila terjadinya perselisihan karena keberagaman pendapat dan sebagainya, maka diselesaikan dengan musyawarah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita. Silakan kelompoknya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sadulimi selaku guru PPKN kelas 9. Pada kali ini saya atas nama Anika Melati, Sayyidina Sofia Kamel, Yukian Handasani, Nawita Melwijaya. Kami semua akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai keberagaman antar suku, ras, dan juga agama. Jadi yang pertama ada konflik mengenai ras. Perbedaan dari segi ras juga bisa memicu terjadinya konflik sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras itu memiliki definisi sebagai golongan bangsa, sebagai suku. Contohnya antara ras Asiatik Mongoloid yang identik dengan kulit putih serta mata sipit, dan ras Malayan Mongoloid yang memiliki kulit kuning lasat sampai kecoklatan dan mata besar. Perbedaan ras yang menunjukkan perbedaan fisik bisa menyebabkan konflik. Misalnya ada ras lain yang melolok atau memadu domba fisik ras lain yang akan menyebabkan kerenggangan sosial. Solusi dari konflik perbedaan ras yang pertama, saling menghormati, berusaha mengalah apabila sedang sulit, mencoba berunding untuk mendapat pemecahan masalah, berupaya mencari jalan kedamaian, tidak saling membunuh. Konflik yang kedua, adanya perbedaan suku serta budaya juga salah satu faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Salah satu contoh dari adanya konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku yaitu yang pertama, adanya adu domba antar pihak suku satu dengan suku lainnya. Dan yang kedua, perbedaan adat istiadat di suatu suku yang tidak diterima oleh suku lain. Lalu adanya perang mulut yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat mengenai paham peraturan di suatu suku. Solusi dari masalah yang terjadi karena perbedaan suku salah satunya adalah dengan menghargai adanya perbedaan suku, adat istiadat, serta budaya di berbagai daerah. Solusi lain untuk masalah ini yaitu tidak melakukan hal yang membuat kericuhan dan konflik seperti mengadu domba suku lain, tidak bertoleransi, serta tidak menghormati bahkan menghargai suku lain. Perilaku baik yang dapat dicontoh dalam perbedaan suku yaitu meningkatkan sikap toleransi antar suku, meningkatkan sikap atau perilaku positif pada masyarakat, serta tidak mengadu domba teman atau orang lain yang berbeda suku. Yang ketiga adalah konflik agama. Penyebabnya ada mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang berkaitan dengan keragaman dalam sekolah. 1. Toleransi dengan menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. 2. Tidak pilih teman atau hanya mau berteman dengan agama dan sebagainya. Lainnya berteman dengan siapapun dalam kebaikan. Bila terjadi perselisihan beragama pendapat dan sebagainya, maka bisa diselesaikan dengan musyawarah. Persoalan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Toleransi dengan menghargai hak orang lain, tidak memaksakan agama dan semacamnya kepada orang lain. Mendahulukan kewajiban dan kepentingan bersama. 3. Menekankan musyawarah dan gotong royong termasuk dalam hal menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, pemerintah tidak pilih kasih dan melayani masyarakatnya tanpa melihat agama, suku, budaya, kelas sosial, apalagi kemampuan ekonominya.
Yang kedua, menciptakan hukum yang adil bagi semua sehingga tajam menyasar siapapun itu tanpa peduli apa agamanya, sukunya, atau rasnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembelajaran kali ini apa yang dapat kalian simpulkan tentang materi upaya dalam menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan syarat? Apa? Gimana? Kesimpulannya gimana? Jadi dalam menyelesaikan konflik ya, itu ada upaya presentatif, kuratif ya. Nah, upaya tersebutlah ya untuk mencegah terjadinya konflik. Dan selain itu juga diperlukan kerjasama dan rasa toleransi yang tinggi antar sesama manusia agar tidak terjadi konflik. Nah, yang tadi LKPD ya dikumpulkan. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, untuk latihan soal sebagai bahan evaluasi kalian bisa scan barcode yang ada di LKPD ya. Nanti kumpulkan. Oke, untuk kali ini pembelajaran kali ini apa yang bisa kalian ambil manfaat dari pertemuan ini? Pelajarannya apakah menyenangkan atau membosankan? Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan memasuki bab 5. Pembahasannya yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, pelajaran kali ini? Ya, kalau begitu kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk bekal kita di masa depan. Ketua kelas diharap pimpin teman-temannya untuk kita pulang lagi kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.